Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami ni'amillah, alhamdulillah, anak-anak kelas 7. Hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada tanggal 1 Februari bertepatan dengan hari Senin pada tahun 2021. Alhamdulillah anak-anakku, pada pertemuan kali ini, Pak Rozikin akan melanjutkan bab yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu bertemakan memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu bagian kedua. Istilahnya kalau kita bisa ambil bahasa singkatnya, bab yang diusung pada bab ke-9 ini adalah materi sholat Jumat. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai, marilah kita perhatikan, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam belajar pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa ataupun kalian cukup mengamini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anakku, marilah kita sambung lagi dengan doa yang mana doa ini bertujuan untuk agar kita selalu diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah pandemi COVID-19. Marilah kita berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke anak-anakku, kompetisi dasar atau KD pada bab kali ini yaitu yang pertama menunaikan sholat Jumat sebagai implementasi, kemudian menghayati perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan, dan juga memahami ketentuan sholat Jumat serta mempraktekkan sholat Jumat. Setelah kalian belajar, tujuannya yaitu kalian dapat melaksanakan atau menunjukkan tata-tata sholat Jumat. Kemudian melaksanakan sholat Jumat setiap Jumatnya, kemudian menjelaskan pengertian sholat Jumat dan juga hukum syarat menunaikan sholat Jumat serta perbuatan sunnah dan juga perbuatan atau halangan-halangan jikalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat, dan yang selanjutnya adalah mempraktekkan sholat Jumat. Amati dan coba cermati ya anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya Pak Rozikin sudah menyampaikan materi tentang sholat Jumat itu apa dan juga syarat sahnya. Pada pagi hari ini kita membahas tentang khutbah Jumat. Nah, di sini ada foto yang menggambarkan ada audien atau jamaah yang sedang memperhatikan khotib atau seorang yang berkhutbah di depan imam atau mimbar. Nah, yang kami jelaskan pada pagi hari ini anak-anakku yaitu khutbah Jumat. Apa itu khutbah Jumat? Khutbah Jumat adalah merupakan nasihat dan juga tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib kepada jamaah sholat Jumat. Berarti nuansa atau isi daripada khutbah yang disampaikan oleh khotib atau oleh khutbah itu adalah nasihat-nasihat, peringatan-peringatan yang tujuannya ialah untuk mentakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian rukun daripada khutbah Jumat anak-anakku yang perlu diperhatikan yaitu mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian pada waktu khutbah ada khotib sedang khutbah pasti mendengar di awal khutbahnya setelah salam ada khotib mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama ala dinil Islam. Lah itu merupakan kata-kata puji-pujian kepada Allah, itu hukumnya adalah wajib pada khutbah Jumat. Kemudian selanjutnya yaitu membaca sholawat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Lah itu contohnya mungkin. Kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Lah itu bila contohnya. Kemudian berwasiat, penasihat. Biasanya di awal setelah sholawat, kemudian si khotib membaca terjemahan dari baca khutbah itu pasti ada kata-kata
Wahai kaumku, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Itu contoh dari wasiat atau nasihat. Kemudian selanjutnya membaca ayat Al-Qur'an. Mungkin ayat apa yang berkaitan dengan tema itu, mungkin poso atau puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, seperti itu. Kemudian berdoa untuk semua umat Islam. Nah, ini biasa terjadi pada akhir khutbah pertama dan juga akhir khutbah daripada kedua. Pasti ada doanya. Doanya bertemakan doa-doa keselamatan untuk umat Islam secara umum dan juga secara khusus, seperti itu. Kemudian saat khutbah, anak-anakku, khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat, berarti jam 12 gitu aja enaknya. Kemudian khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu, berarti orang yang khutbah itu sebaiknya berdiri jikalau dia mampu, jikalau tidak bisa dengan duduk. Khotib atau orang yang berkhutbah adalah duduk di antara dua khutbah, berarti nanti ada dua khutbah, anak-anakku. Setelah adzan pertama, khotib naik ke panggung atau ke mimbar, kemudian duduk. Nah, kemudian naik lagi. Nah, naik yang kedua itu dikatakan khutbah yang kedua. Lah, duduk di antara dua khutbah itu hukumnya adalah atau syarat daripada khutbah Jumat. Kemudian khutbah Jumat disampaikan dengan suara yang keras dan jelas, harus keras dan jelas, tapi jangan mentak-mentak. Nanti meskipun keras kalian beranggapan dengan bentak, tidak. Yang pasti dengan nada yang lantang, keras dan juga jelas. Khutbah dilaksanakan secara berturut jarak antara keduanya. Berarti khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua tidak boleh dipisah. Mungkin dipisah dengan statement atau apa, nggak boleh. Kemudian khotib suci dari hadas dan najis, harus keadaan suci, harus kecil maupun besar dan juga najis. Dan juga khotib menutup aurat seperti halnya sholat. Nah, sunnah khutbah. Nah, ini ada banyak sekali. Khutbah dilaksanakan di atas mimbar, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih. Kemudian khotib menghadap ke jamaah, nggak boleh membelakangi. Artinya kalau khotib harus menghadap ke timur, nggak boleh menghadap ke barat. Jangan seperti sholat. Nanti kalau menghadap ke barat, berarti indikasinya membelakangi terhadap jamaah. Khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Berarti waktu duduk membaca sholawat. Khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat, nabi, dan juga berwasiat. Tadi kan saya sampaikan Pak Rozikin di awal, bahwasannya harus ada puji-pujian, sholawat nabi, dan juga berwasiat. Nah, ketiga poin ini tidak boleh dibolak-balik. Yang puji-pujian harus di awal, kemudian sholawat, dan juga berwasiat. Ya, zaman sholat hendaknya diam, tidak boleh memperhatikan khutbah yang tidak boleh tidak memperhatikan khutbah pada waktu khotib sedang berkhutbah. Berarti mohon maaf kepada anak-anakku, jikalau kalian melaksanakan sholat Jumat, jangan sekali kalian buat gaduh karena bisa mengganggu ketenangan jamaah yang lain. Khotib hendaknya memberi salam setelah adzan, sebelum adzan, ya. Setelah khotib naik ke panggung, mengucapkan salam, baru adzan yang pertama. Kemudian khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sudah memberikan salam dan mendengarkan azan. Ya, seperti tadi. Berarti khotib setelah salam duduk, azan, khutbah pertama duduk, khutbah kedua iqomat, sudah seperti itu, baru sholat Jumat, seperti itu. Selanjutnya, oke anak-anakku, jikalau kalian semua ada pertanyaan terkait sholat Jumat yang kalian laksanakan, ada kejanggalan, ada problem di masyarakat kalian, kalian bisa WA di nomor ini 085645812668 atas nama M. Rozikin. Kalian bisa WA, bisa lewat grup atau bisa japri, monggo silahkan ya. Mungkin hanya itu anak-anakku. Untuk pertemuan selanjutnya, Senin depan, kita akan membahas tentang sunnah sholat Jumat, kemudian adab melaksanakan sholat Jumat, hikmah sholat Jumat, dan juga halangan sholat Jumat. Ya, marilah kita akhiri dengan beberapa syair dan juga doa agar kita selalu terhindar dari segala macam bala, utamanya COVID-19. Marilah kita baca bersama-sama.
li khamsatun udfi biha harra waba ilhabima al-mustafa wal murdadu wabnahuma wa fatimah li khamsatun udfi biha harra waba ilhabima al-mustafa wal murdadu wabnahuma wa fatimah li khamsatun udfi biha harra waba ilhabima al-mustafa wal murdadu wabnahuma wa Fatimah. Oke, ini doa setelah belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat barokah. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tangsanihi ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anakku. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamzah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.